Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang laporan keuangan. Kali ini kita akan lihat fungsi dari laporan keuangan. Laporan keuangan penting untuk mengetahui secara pasti kondisi finansial suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa fungsinya adalah laporan keuangan menunjukkan kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan dapat dibuktikan melalui laporan keuangannya. Laporan yang lengkap, transparan, dan jelas menunjukkan bahwa operasional perusahaan berjalan dengan lancar. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor dan klien terhadap perusahaan Anda. Laporan keuangan bisa meningkatkan proses pengambilan keputusan. Analisis keuangan yang tepat membantu Anda mengambil keputusan yang tepat bagi bisnis Anda, di mana Anda harus berinvestasi, bagaimana Anda harus memanfaatkan modal usaha Anda, biaya apa saja yang perlu dikurangi, semuanya dapat Anda tentukan berdasarkan laporan keuangan Anda. Memperlihatkan kesehatan perusahaan. Sehat atau tidaknya suatu perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangannya. Anda perlu memperhatikan perputaran uang perusahaan Anda. Jika pengeluarannya selalu lebih besar daripada pendapatannya, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan Anda tidak sehat. Jenis dan contoh laporan keuangan. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, berikut ini adalah beberapa jenis laporan keuangan yang perlu Anda ketahui. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah jenis laporan keuangan yang menunjukkan tentang pendapatan dan pengeluaran dari suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Jika pendapatan lebih besar, artinya perusahaan meraih untung di periode tersebut. Dan sebaliknya, jika pengeluarannya yang lebih besar, berarti perusahaan mengalami kerugian. Pada umumnya, ada dua cara yang bisa digunakan untuk membuat laporan laba rugi, yaitu cara langsung atau single step dan cara bertahap atau multiple step. Cara langsung cenderung lebih mudah karena Anda hanya perlu menjumlahkan seluruh pendapatan dari atas sampai bawah dalam satu kelompok, kemudian menguranginya dengan total biaya dalam periode tertentu. Bisa disaksikan di dalam gambar laporan rugi laba dengan metode single step. Cara bertahap mengharuskan Anda memisahkan pendapatan Anda ke dalam dua kategori. Pendapatan operasional dalam kurung pendapatan dari kegiatan utama perusahaan dan pendapatan non-operasional dalam kurung pendapatan di luar kegiatan pokok perusahaan. Pemisahan kategori ini juga berlaku pada pengeluaran perusahaan. Bisa dilihat di dalam gambar laporan laba rugi sebuah usaha bengkel mobil dengan contoh multiple step. Laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement dibuat untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan dalam periode tertentu. Dengan laporan arus kas, Anda dapat memperkirakan perputaran uang Anda di masa mendatang. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan perusahaan. Ada dua sumber yang dapat Anda gunakan untuk melihat arus kas yang masuk, yakni dari kegiatan operasional dan dari pendanaan atau pinjaman.
Sementara kita bisa melihat arus kas yang keluar dari banyaknya jumlah pengeluaran perusahaan, baik untuk kegiatan operasional maupun investasi. Bisa dilihat contoh laporan arus kas. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dalam kurung Statement of Change in Equity menyediakan informasi tentang jumlah modal yang Anda miliki dalam kurun waktu tertentu. Dengan laporan jenis ini, Anda bisa mengetahui dengan detail tentang perubahan modal yang terjadi, berapa banyak, dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Ada perlu beberapa data khusus untuk membuat laporan perubahan modal, yakni modal di awal periode, pengambilan dana pribadi oleh pemilik bisnis, dan jumlah laba atau rugi bersih pada periode yang terkait. Artinya, Anda harus terlebih dahulu membuat laporan laba rugi sebelum membuat laporan perubahan modal. Bisa dilihat di gambar contoh laporan perubahan modal. Laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet menunjukkan kondisi dan posisi keuangan Anda secara keseluruhan selama periode tertentu. Dengan menyusun laporan jenis ini, Anda dapat mengetahui jumlah aktiva dalam kurung aset perusahaan, kewajiban dalam kurung utang, dan ekuitas dalam kurung modal perusahaan. Ada dua bentuk penyajian laporan neraca, yaitu stafel dan skontrol. Dalam neraca bentuk stafel, laporan disusun memanjang ke bawah dan saldo diletakkan pada bagian samping di kolom debit dan kredit. Sementara dalam neraca bentuk kontrol, aktiva diletakkan di kolom sebelah kanan dan pasifa diletakkan di kolom sebelah kiri. Lihat pada gambar, ini adalah contoh laporan neraca. Kesimpulan, laporan keuangan sangat penting untuk kelangsungan bisnis Anda. Dengan ini, Anda dapat memahami kondisi keuangan bisnis Anda saat ini dan beberapa tahun ke depan. Biasanya penyusunannya berlangsung pada setiap akhir periode, akhir bulan, dan akhir tahun. Membuat laporan keuangan secara manual menggunakan kertas atau spreadsheet tentu sangat memakan banyak waktu, apalagi ini sangat rentan dengan error yang tentunya dapat berdampak negatif pada keputusan yang akan diambil. Selain itu, tumpukan kertas dan berkas juga dapat dengan mudah hilang atau rusak. Untungnya saat ini Anda sudah tidak perlu lagi membuat laporan keuangan secara manual. Anda bisa membuatnya dalam hitungan detik dengan sistem akuntansi EQUIP dari hasil mikro. Laporan real time juga dapat dilihat dalam berbagai format dan dapat dengan mudah dikonfigurasikan. Sistem akuntansi EQUIP terintegrasi dengan penjualan, pembelian, dan inventaris sehingga Anda dapat memiliki visibilitas yang lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan Anda. Selain itu, dengan fitur forecasting yang canggih, sistem ini memungkinkan Anda mengestimasi pendapatan Anda di masa depan secara lebih akurat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.